Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab Chordata. Poin pertama adalah subfilum Acraniata. Di sini ada ciri-ciri subfilum Acraniata. Kedudukan Acraniata ini dalam sistem klasifikasi kingdomnya Animalia dan filumnya Chordata. Ciri-cirinya adalah tidak bertulang tengkorak, tulang belakangnya polos seumur hidup disebut notochordata, dan sistem sarafnya berbentuk pembuluh. Acraniata ini meliputi 3 kelas berdasarkan tingkat perkembangan notochorda, yaitu Hemichordate, Urochordata, dan Cephalochordate. Lalu ada Hemichordata. Hemichordata ini cirinya adalah berbentuk tubuh mirip cacing, kepalanya bentuk belalai, subkelasnya Pterobranchia. Notochordata hanya di daerah kepala, contohnya Cephalodiscus sp, hidupnya membentuk liang, subkelasnya Enteropneusta, contohnya adalah Balanoglosus sp, dan di laut bernapas dengan insang. Selanjutnya ada Urochordata. Urochordata disebut juga tunicata karena mampu membentuk getah selubung tubuh yang berbentuk kantung. Notochordanya terdapat pada bagian ekor dan meliputi 3 subkelas, yaitu subkelas Larvacea, Ascidiacea, dan Thaliacea. Selanjutnya ada Cephalochordata. Cirinya adalah hidup di laut sebagai nekton atau bebas. Bagian depan mulutnya ada alat peraba sirus. Notochordanya jelas memanjang dari kepala ke ekor. Tubuhnya tembus pandang. Di kanan kiri faringnya ada ratusan celah insang, dan contohnya adalah Amphioceus sp. Selanjutnya ada subfilum Craniata atau vertebrata. Cirinya adalah hidup di air kulit berlendir di darat kering. Yang hidup di air bernapas dengan insang, adapun yang di darat dengan paru-paru. Sistem peredaran darahnya tertutup, alatnya berupa jantung dan pembuluh darah. Sistem cernanya berupa alat dan kelenjar cerna lengkap. Sistem sarafnya berupa pusat saraf serta saraf tepi. Reproduksinya secara generatif, sifat hewannya gonokoris dan meliputi 5 kelas, yaitu kelas Pisces, kelas amfibian, kelas reptil, kelas aves, dan kelas mamalia. Selanjutnya ada Pisces. Pisces ini meliputi ordo Agnatha, Dipnoi, Ganoidea, Elasmobranchi, dan Teleostei. Hidupnya di daerah perairan tawar dan laut. Susunan tubuhnya adalah kepala, badan, dan ekor. Tubuhnya dilindungi oleh kulit yang bersisik tipe sikloid, stenoid, ganoid, dan plakoid. Gurat sisinya atau linea lateralisnya sebagai alat detektor. Alat geraknya berupa sirip, otot, dan tulang, serta sistem pencernaannya yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus, hati, pankreas, dan empedu. Lalu sistem peredaran darahnya tertutup, beruang 2, 1 bilik dan 1 serambi. Respirasinya adalah melalui insang, pulmosit, labirintisi, dan makula rubra. Saraf pusatnya berada di otak dan sumsum tulang belakang. Saraf tepinya berupa 10 pasang nervi cranialis. Ekskresinya melalui ginjal dan kloaka. Reproduksinya secara generatif, fertilisasi eksternal dan ovivar. Contohnya adalah Petromyzon, Puntius sp, dan Squalus sp. Lalu Pisces ini terdiri dari 2. Yang pertama ada Chondrichthyes, yaitu ikan bertulang rawan yang memiliki rahang, jantungnya beruang 2, mulutnya terletak di daerah ventral kepala, insangnya terletak di bagian luar dan tidak memiliki penutup. Contohnya adalah ikan pari dan hiu. Sedangkan untuk Osteichthyes, yaitu ikan bertulang sejati, insangnya tertutup oleh tutup insang. Tutupnya tertutup oleh sisik yang terbentuk melalui proses osifikasi. Jantungnya memiliki 1 serambi dan 1 bilik. Berdarah dingin tetapi suhu badannya tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Contohnya adalah lele, gurame, dan belut.
Selanjutnya ada amfibi. Amfibi ini hidup di dua alam, larva di air dan dewasa di darat. Lalu susunan tubuhnya ada kepala, badan, dan anggota gerak. Kepalanya lancip pada katak hijau atau oval pada katak kebun sesuai dengan bentuk celah mulut. Tubuhnya dilindungi oleh lapisan kulit yang licin dan lembab pada katak hijau. Alat gerak utamanya berupa sepasang tungkai depan dan belakang serta otot dan tulang. Sistem pencernaannya melalui saluran cerna dan kelenjar cerna. Saluran cernanya berupa rongga mulut bagian atas terdapat os former atau alat kait dari tulang, lidah panjang, kerongkongan, lambung, usus halus, dan berakhir di anus. Sedangkan kelenjar cernanya itu berupa hati, pankreas, dan kantong empedu. Lalu, sistem peredaran darahnya vaskuler dan ganda. Jantung beruang 3, 1 bilik, dan 2 serambi. Sistem respirasinya, larvanya dengan insang, dewasanya menggunakan kulit dan paru-paru. Sistem saraf pusat berupa otak dan sumsum tulang belakang dan saraf tepinya. Saraf tepinya ini berupa 10 pasang nervi cranialis dan nervi spinalis. Lalu sistem ekskresinya dengan alat utama sepasang ginjal dan ureter yang bermuara di kloaka. Reproduksinya secara generatif, fertilisasi eksternal dan ovivar. Contohnya adalah Bufo melanogaster atau kintel dan Rana cancrifora atau katak hijau. Selanjutnya ada reptil. Di sini ciri-ciri reptil adalah hidup di perairan dan darat. Susunan tubuhnya adalah berupa kepala, leher, badan, ekor, dan alat gerak. Pada kepala terdapat sepasang mata yang berkelopak, celah mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan selaput pendengaran. Tubuhnya dilindungi oleh kulit bersisik perisai. Alat gerak utamanya dengan sepasang tungkai depan dan belakang. Sistem pencernaannya berupa saluran pencernaan dan kelenjar cerna. Lalu sistem peredaran darahnya tipe vaskulair. Sistem respirasi umumnya dengan paru. Lalu sistem saraf utamanya berupa otak dan saraf tepi, perkembangan embrionya ovivar dan ovovivivar, serta reproduksi secara seksual atau fertilisasi internal. Lalu ada aves. Ciri-ciri aves ini hidup di darat dan perairan. Susunan tubuhnya berupa kepala, leher, badan, ekor, dan alat gerak. Di bagian kepala dilengkapi oleh sepasang mata dengan kelopak atas, bawah, dan membran nictitans. Lubang telinganya dengan bulu halus dan membran timpani di dalamnya. Paruhnya disusun rahang atas dan bawah, serta sera sebagai pembatas dua lubang hidung. Lalu leher silindris agak panjang dilindungi oleh kulit berbulu halus. Lalu seluruh tubuh ditutupi oleh bulu halus atau teril yang terdiri dari anatomi bulu, yaitu ada pulmae, bulu dasar bentuk tubuh, lalu plumulae, bulu lunak mirip kapas, dan filoplumae, yaitu bulu mirip rambut. Lalu ada macam-macam bulu menurut letaknya. Yang pertama ada tectrices, yaitu bulu di seluruh tubuh, lalu rectrices, yaitu bulu ekor, ada remiges, yaitu bulu sayap, lalu ada parapterum, yaitu bulu pada bahu, dan ada alula, yaitu bulu jari sayap. Selanjutnya, alat gerak utamanya pasangan sayap dan pasangan kaki. Alat respirasi utamanya dengan paru-paru dan kantong hawa. Lalu sistem peredaran darahnya tipe vaskulair. Alatnya berupa jantung dan pembuluh darah arteri, vena cava, dan vena porta. Sistem pencernaannya berupa alat cerna yang dilengkapi dengan tembolok, lambung kelenjar, dan lambung otot, usus halus, dan berakhir di anus. Bersama saluran urin dan reproduksi bermuara di kloaka, kelenjar cernanya berupa pankreas, hati, dan empedu. Sistem ototnya berupa otot dada besar dan otot dada kecil. Otot dada besar untuk mengepakkan sayap dan otot dada kecil untuk mengangkat sayap. Sistem sarafnya berupa saraf pusat dan saraf tepi, yang berupa 12 pasang nervi cranialis dan nervi spinalis. Lalu, sistem reproduksinya dilakukan secara generatif, fertilisasi internal, dan perkembangannya embrio ovivar. Contohnya adalah ayam dan merpati.
Aves ini terdiri dari beberapa ordo. Yang pertama ada Coraciliformes, Columbiformes, Rapaces, Natatores, Ratites, Rosales, Scansores, dan Gralatores. Selanjutnya adalah mamalia. Ciri-ciri mamalia adalah hidupnya tersebar luas di darat, perairan, dan ada yang dapat terbang. Susunan tubuhnya kepala, leher, badan, ekor, dan anggota gerak. Pada kepala terdapat organon virus dengan kelopak mata atas bawah, selaput pelika semilunaris, dan bulu mata. Daun telinganya yang lebar, dan celah mulutnya membatasi rahang atas dan bawah. Lehernya pendek, silindris, dan dilindungi oleh rambut halus. Tubuhnya dilindungi rambut halus, yaitu epidermis, dermis, dan subkutanea. Sistem pencernaannya berupa saluran cerna dan kelenjar cerna. Saluran cernanya yaitu Trachus disgestivus, berupa mulut dengan gigi seri, taring, dan geraham. Lalu ada lambung, usus halus, dan usus besar yang berakhir di rektum dan anus. Kelenjar cernanya berupa pankreas, hati, dan kantong empedu. Lalu sistem respirasinya dengan paru-paru. Lalu sistem peredaran darahnya tipe vaskulair. Alat utamanya berupa jantung beruang 4, berupa 2 atrium dan 2 ventrikel, dan pembuluh darah arteri, vena cava cutanea, pulmonalis, dan vena porta. Lalu sistem sarafnya berupa saraf pusat dan saraf tepi, dengan 12 pasang nervi cranialis dan 31 pasang nervi spinalis. Sistem reproduksinya secara seksual, fertilisasi secara internal, perkembangan embrio vivipar atau beranak, kecuali pada Platypus sp atau mamalia berparuh bebek. Sistem ekskresinya, sisa metabolisme cairan dikeluarkan lewat ginjal yang padatan lewat anus. Contohnya adalah kucing dan marmut. Mamalia meliputi beberapa ordo. Ada ordo Artiodactyla, Cetacea, Chiroptera, Dermoptera, Edentata, Monotremata, Marsupiala, Insectivora, Carnivora, Polydota, Proboscidae, Hyracoidea, Sirenia, Perissodactyla, Rodentia, dan Primate. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab Chordata. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.